Episode 22 Sidang Penentuan. Di hari ke-20 menjalankan kegiatan KKN itu, mereka sudah menjalankan proker besar yang keempat, yaitu workshop kewirausahaan yang ditanggung-jawabi oleh Yuda dan Salsa. Kegiatan itu diadakan di Balai Desa dari pukul 1 siang. Pesertanya adalah ibu-ibu rumah tangga di desa tersebut. Ada 2 macam workshop yang mereka berikan. Yang pertama dalam bidang keterampilan, yang kedua dalam bidang kuliner. Sebenarnya, kalau soal segi kemampuan, ibu-ibu itu lebih ahli dari mereka. Akan tetapi, yang menjadi fokus utama dalam workshop itu adalah bagaimana cara agar produk wirausaha yang diciptakan memiliki nilai jual tinggi. Sesi pertama dan kedua berjalan lancar. Namun pada sesi ketiga, tiba-tiba saja Pak Jarod memasuki acara. "Kegiatan apaan ini? Tidak berguna, hanya memanfaatkan warga desa," teriak Pak Jarod yang membuat semua orang di sana kaget. Gebrak! Pak Jarod juga memukul meja dengan keras, bahkan hingga meja triplek itu jadi patah. Matanya marah, meluapkan api amarah. Fatir yang berjaga di area samping pun langsung mendekat. Atlas yang sedari tadi berdiri di pojok ujung pun langsung berlari mendekat. "Ada apa ini, Pak?" ujarnya. "Ada apa? Kok masih berani untuk bertanya ada apa?" Pak Jarod mengacungkan telunjuknya ke depan wajah Atlas. Fatir dan Billy langsung berjaga di belakang Atlas, bersiap-siap jika nanti bapak-bapak parubaya itu main kekerasan. "Keparat kalian semua, tidak tahu diri. Sudah diterima baik-baik di sini malah mengadu domba. Kalian pikir kalian siapa bisa bersikap sok jagoan di kampung ini, ha? Ini tanah saya, tanah kelahiran saya. Berani-beraninya kalian mencoreng nama baik saya di sini. Bahkan sampai membuat tuduhan palsu ke kepala desa." Pak Jarod meluapkan amarahnya panjang kali lebar. "Kami tidak membuat tuduhan palsu. Kami mengatakan yang sebenarnya." Naila maju ke depan. Semuanya semakin panik melihat Naila yang terlalu berani. Malah terkesan nekat. Bu Nur yang saat itu juga mengikuti workshop tersebut tanpa gemetaran. Ia tahu pasti bahwa akar masalah itu bermula darinya. Pak Jarod menyeringai sinis menatap Naila. "Ini dia biang keroknya. Si perempuan sok pemberani. Apa kamu pikir kamu bisa selamat dari saya, ha?" Pak Jarod mencengkeram lengan Naila dengan kuat. Namun dengan satu gerakan cepat, Atlas langsung menepis tangan kasar Pak Jarod, lantas pasang badan di depan Naila. Wajah Atlas yang biasanya datar tanpa ekspresi, kini menunjukkan kemarahan dan kemurkaan. "Jangan pancing saya untuk menjadi bawa mayat di atas kelahiran bapak sendiri," kecam Atlas. Berhenti. Tepat sebelum paku pukul di antara mereka terjadi, tampak kepala desa yang datang terkopoh-kopoh begitu mendengar ada keributan di sana. "Jangan pakai kekerasan. Kita selesaikan semuanya dengan kepala dingin." Malam harinya, mereka semua disidang di kantor kepala desa. Bu Nur, semua mahasiswa KKN, Pak Jarod, dan beberapa perangkat desa turut hadir. Saya sangat tersinggung dengan sikap para mahasiswa KKN ini. Semestinya mereka menaruh hormat pada warga seperti saya. Bukannya malah ikut campur dalam masalah yang tidak ada hubungannya dengan mereka, ucap Pak Jarod melakukan pembelaan diri. "Izin bicara Pak Kades?" Naila mengacungkan tangannya sambil bangkit berdiri. "Ketika saya mendengar Pak Jarod bicara dengan Bu Nur tentang urusan jual beli tanah, saya hanya diam. Saya tidak ikut campur sama sekali. Tapi ini masalahnya adalah saya melihat sendiri dengan mata kepala saya bahwa Pak Jarod melakukan pelecehan terhadap Bu Nur. Saya hanya menegurnya atas itu." "Kamu punya bukti apa, ha?" potong Pak Jarod. "Buktinya tentu saja kesaksian dari Bu Nur." Naila mengalihkan pandangannya pada Bu Nur yang gemetaran sedari tadi. Pak Jarod menajamkan tatapannya untuk mengintimidasi Bu Nur. Sementara Pak Kades bertanya, "Bu Nur, apa benar yang dikatakan oleh adik mahasiswi ini?" Wajah Bu Nur tampak sangat ketakutan. "Bu Nur, jangan takut Bu, katakan saja apa yang sebenarnya terjadi," pinta Naila.
Bu Nur mendegakkan kepalanya. Saya rasa semua ini tidak perlu dibesar-besarkan, karena saya sendiri merasa masalah dengan Pak Jarod sudah selesai. Bahkan kami sudah melakukan akad jual beli tanah tanpa unsur keterpaksaan. Bu Nur memberikan jawaban aman tanpa membela atau menyudutkan salah satu pihak. Nah, itu, semuanya dengarkan. Yang bersangkutan saja tidak punya masalah atas itu. Kenapa mereka justru mempermasalahkan? Pak Jarod memutar kepalanya menghadap Kades. Pak Kades, saya merasa tidak nyaman dengan keberadaan para mahasiswa ini di desa ini. Terlebih dari masalah saat ini, saya juga merasa bahwa kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan juga tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi desa kita. Jadi saya minta mahasiswa KKN ini diusir saja. Semua yang mendengar itu langsung tersentak kaget. Para mahasiswa itu tentunya jadi memikirkan hal yang lebih jauh. Jika KKN itu gagal, maka itu artinya mereka tidak mampu menyelesaikan satu mata kuliah dan harus mengulang lagi di semester. Tentunya akan berdampak juga pada tugas akhir dan kelulusan mereka nantinya. Pak Jarod, saya mencoba menjadi pihak yang netral di sini, tanpa membenarkan siapapun. Tapi saya merasa kita tidak perlu sampai mengusir para mahasiswa ini. Karena inti dari permasalahan ini hanyalah kesalahpahaman saja. Saya rasa mereka tetap bisa melanjutkan KKN di sini sampai selesai. Dengan saling mengevaluasi diri, baik para mahasiswa maupun kita semua sebagai warga desa. Ucap Pak Kades. Pak Jarod menyeringai sinis. Kata Anda tidak membenarkan siapapun. Tapi kalimat Anda barusan itu artinya Anda memihak mereka. Saya tentu tidak perlu menjelaskan siapa diri saya, Pak Kades. Bahkan Pak Kades terpilih jadi kepala desa ini juga bantuan kampanye dari saya. Saya bisa menurunkan jabatan Pak Kades sekarang juga. Pak Jarod sebagai orang paling kaya di desa itu pun merasa punya kekuatan ekstra untuk menjatuhkan semua orang. Pak Kades sudah mulai gelagapan untuk berbicara. Atlas pun mengambil alih. Ia berdiri dari kursinya. Izin Pak Kades, ucapan dengan nada yang tetap berwibawa. Setelah kejadian dan permasalahan ini, saya tidak yakin bahwa kegiatan kami di sini akan berjalan kondusif ke depannya. Dengan mempertimbangkan kenyamanan, ketentraman dan keselamatan anggota kelompok saya, maka saya sebagai ketua kelompok memutuskan bahwa kami akan menyelesaikan kegiatan KKN di sini. Kami akan mengundurkan diri. Teman-temannya Atlas lebih tercengang lagi mendengar ucapan Atlas tersebut. Sementara Pak Jarod tampak tersenyum puas, merasa menang. Bagus, sadar diri seperti itu lebih bagus daripada kami usir secara tidak hormat. Tapi, karena kami datang di sini secara baik-baik, maka kami juga ingin meninggalkan desa ini secara baik-baik pula. Setelah ini, saya akan menghubungi dosen pembimbing kami untuk meminta kesediaannya hadir di sini. Dan setelah itu, kami tidak akan menunggu waktu lama untuk angkat kaki. Ucap Atlas dengan lantang dan percaya diri. Meskipun terkesan mengalah, ia tetap tidak ingin terlihat benar-benar kalah. Setelah kalimat Atlas, ruangan itu pun langsung berubah sunyi, senyap. Terima kasih yang udah nonton.